Setelah Xiaoyan mengalahkan Feng Qin'er dengan teratai api 3 warna dan beberapa pukulan secara mendominasi, dan setelah Feng Qin'er gagal menemukan esensi darah pionik kuno di tubuh Xiaoyan, Feng Xian kemudian membawa Xiaoyan dan Lin Yan beserta Mu Qingluan pergi dengan elang angin. Setelah menjauh dari pavilion angin petir, Xiaoyan duduk di punggung elang angin akhirnya bisa bernafas lega karena lolos dari masalah. Akan tetapi segera dia merasakan sakit membuat Lin Yan, Feng Xian, dan Mu Qingluan cemas. Xiaoyan langsung mendarat di tebing pegunungan dan mulai bermeditasi dalam kesakitan, dan nyala api surgawi kinclong muncul di tangannya, membungkus 3 esensi darah pionik iblis surgawi. Feng Xian, Mu Qingluan, dan Lin Yan terkejut saat melihat itu. Tidak menyangka Xiaoyan telah menyembunyikannya di dalam inti api surgawi. Oleh karena itu tidak bisa terdeteksi oleh Feng Qin'er. Mu Qingluan dapat menganalisis bahwa itu memang darah esensi pionik kuno, apalagi warnanya yang begitu pekat. Sepertinya itu esensi darah pionik iblis surgawi yang telah mencapai kelas Daozun. Meskipun dia anggota suku burung mitos dan tidak dapat dibandingkan dengan suku pionik iblis surgawi, dia memiliki pemahaman yang baik tentang suku mereka. Ekspresi Feng Xian berubah ketika dia mendengarnya. Kelas Daozun, kekuatan seperti itu pasti akan berada di level atas para iblis tua itu. Bagaimana mungkin darah esensi pionik kuno ini mendarat di tangan Xiaoyan? Untungnya tidak ditemukan, jika tidak akan sangat merepotkan. Esensi darah pionik kuno cukup untuk membuat pionik iblis surgawi mengerahkan pasukan mereka. Kalian berdua tidak boleh membocorkan masalah ini kepada siapapun. Mu Qingluan dan Lin Yan mengangguk mendengarnya. Meskipun saat ini 3 esensi darah telah dikeluarkan, tapi ekspresi Lin Yan sangat khawatir melihat kondisi Xiaoyan. Feng Xian dan Mu Qingluan melihat wajahnya berwarna merah darah. Suhu tubuhnya juga sangat panas dan keadaannya sepertinya sedang melawan sesuatu. Feng Xian menganalisis berkata, ada lebih dari 3 tetes darah esensi pionik kuno. Sisanya tetap berada di tubuhnya. Sepertinya dia tidak bisa memaksa mereka untuk keluar. Apa yang harus kita lakukan? Lin Yan menjadi cemas. Mu Qingluan berkata, darah esensi pionik kuno berisi kekuatan garis keturunan suku pionik iblis surgawi. Tidak mungkin bagi manusia untuk menyerapnya. Jika diserap dengan paksa, itu bisa menyebabkan tubuhnya meledak. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah membantu mengeluarkan sisa darah esensi pionik kuno di dalam tubuhnya. Tidak ada cara untuk memaksanya keluar. Sebelumnya, Xiaoyan menyembunyikan darah esensi pionik kuno di dalam api surgawi untuk menghindari pencarian Feng Qin'er. Namun suhu api surgawi sangat tinggi. Itu telah menyebabkan beberapa energi darah esensi pionik kuno menyebar ke seluruh tubuhnya. Sudah tidak mungkin untuk memaksanya sepenuhnya keluar. Feng Xian menggelengkan kepalanya saat dia mengungkapkan masalah ini. Ekspresi Mu Qingluan tidak berdaya jika masalahnya seperti itu. Dan untuk sementara Feng Xian hanya bisa melihat situasi dulu. Pertama, melihat apakah Xiaoyan dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memaksa darah esensi pionik kuno keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, bagian dalam tubuh Xiaoyan berada dalam kekacauan total oleh esensi darah pionik kuno yang menjalar. Gelombang energi yang terkandung menyebarkan rasa sakit luar biasa. Pikiran Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk menekan pemberontakan di dalam tubuhnya saat dia diam-diam mengutuk. Dia telah memaksa keluar 3 tetesan esensi darah. Sekarang masih ada 1 tetesan darah di tubuhnya menyebar. Xiaoyan berkata,
Aku tidak percaya tidak bisa menaklukkanmu setelah berhasil memurnikanmu. Xiaoyan menggertakkan giginya dan kekuatan spiritual melonjak dari tubuhnya. Segera energi spiritual mengejar esensi darah pionik kuno yang menekan tubuhnya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, esensi darah pionik yang tersebar di seluruh tubuhnya telah dikumpulkan menjadi sebuah gumpalan dan rasa sakit mulai reda. Setelah itu, api surgawi melonjak dari tubuh Xiaoyan membungkus dan mengurung esensi darah itu dengan avatar kuali api surgawi di dalam pikirannya. Di bawah kendali pikiran Xiaoyan, esensi darah dimurnikan secara bertahap menjadi kabut biru merah dan tersebar ke tulang, pembuluh darah, otot, kulit, dan selnya. Xiaoyan terkejut menyadari tubuhnya mengalami peningkatan secara bertahap. Darah esensi pionik kuno ini memang obat spiritual yang hebat untuk meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Namun kemungkinan efeknya akan lebih baik jika digunakan untuk memperbaiki pil obat. Di waktu yang bersamaan, Lin Yan melihat kondisi Xiaoyan bernafas lega. Mu Qinluan terkejut berkata, "Orang ini benar-benar menyerap darah esensi pionik kuno." Esensi darah pionik kuno memang memiliki efek yang besar dalam meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Namun setelah tubuh tidak mampu menahan penguatan semacam itu, kemungkinan besar akan meledak. Lin Yan kaget dan pandangan terarah ke Xiaoyan berkata, "Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres." Benar saja, belum juga selesai memurnikan seluruh esensi darah, tubuh Xiaoyan secara bertahap mulai menunjukkan tanda-tanda rasa sakit yang membengkak setelah kabut biru merah berulang kali meresap ke seluruh tubuhnya. Xiaoyan berkata, "Sialan, aku telah melakukannya secara berlebihan kali ini." Mu Qinluan menghela nafas berkata, tubuh Xiaoyan tidak dapat menyerap begitu banyak darah esensi pionik kuno. Ini adalah peringatan awal ledakan tubuh seseorang. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan mati karena tubuhnya meledak, ucap Feng Xian. Tidak ada yang tahu apakah dia punya taktik lain. Jika kita campur tangan secara acak, kemungkinan kita akan memperburuk keadaan, kata Mu Qinluan. Feng Xian berkata akan turun tangan jika dalam waktu dekat kondisinya masih seperti itu. Mu Qinluan berkata jika hanya orang-orang dari suku Heaven Do Pionik yang memiliki kemampuan untuk sepenuhnya menyerap kekuatan garis darah dari esensi pionik kuno. Aku tidak tahu apakah orang ini terlalu berani atau bodoh. Feng Xian dan dua lainnya semuanya fokus pada tubuh Xiaoyan yang bengkak dan garis-garis merah menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan. Diikuti rasa sakit yang tak tertahankan yang menandakan tubuhnya berada di ujung untuk ledakan besar. Di saat kritis, Feng Xian akan segera menyalurkan energinya pada Xiaoyan. Namun berhenti saat melihat mata Xiaoyan terbuka dan dua sayap tulang di belakang muncul. Melihat kemunculan sayap tulang pionik iblis surgawi, Feng Xian dan Mu Qinluan sangat terkejut dan tidak menyangka. Mereka berpikir Xiaoyan telah membunuhnya. Bahkan Yalao dan Feng Xian tidak akan berani melakukannya. Di waktu yang bersamaan, Xiaoyan berteriak menggunakan teknik baru, tangisan pionik dan naga menggaum. Sebuah energi menerjang dan menghancurkan pelindung, bahkan Lian dan Mu Qinluan dipaksa mundur beberapa langkah. Di saat itu juga, sayap pionik iblis surgawi berevolusi menjadi lebih padat dan kuat. Setelah melewati krisis hidup dan mati, Feng Xian kemudian bertanya, "Xiaoyan, karena kamu sudah baik-baik saja, bisakah kamu memberitahuku di mana gurumu?" Ekspresi Xiaoyan dingin dengan erat mengepalkan tinjunya saat mendengar pertanyaan itu. Master Feng juga harus menyadari masalah guru saat itu kan? Ekspresi Feng Xian suram berkata, "Saat itu sesuatu terjadi pada Yalao. Feng Xian tidak bersamanya.
Han Feng tiba-tiba mengumumkan bahwa Yellow mengalami serangan balik saat memurnikan pil dan menghancurkan dirinya. Feng Xian telah menginterogasi Han Feng berulang kali, tapi dia sangat licik. Namun tiba-tiba dia menghilang dari dataran tengah dan Feng Xian tidak dapat menemukan jejak Han Feng selama bertahun-tahun. Xiaoyan menghela nafas berkata, guru memang disakiti oleh Han Feng saat itu. Mendengarnya, ekspresi Feng Xian langsung gelap dan pancaran kekuatan meletus dengan niat membunuh diikuti perkataannya. Bajingan ini, Yao Chen telah membesarkannya dari bayi dan telah mengajarinya semua yang dia tahu. Namun dia berani mengkhianati gurunya. Apakah hati nuraninya sungguh dimakan oleh seekor anjing? Seharusnya aku membunuh bajingan ini dulu. Mu Qingluan berpikir saat dia melihat Feng Xian sangat marah dan berkata, Yao Chen, mungkinkah dia teman baik guru hidup dan mati, kepala pavilion bintang jatuh yang tidak pernah menunjukkan dirinya? Yao Chen, Yao Zuzi, kepala pavilion. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Dia tidak menyadari bahwa Yellow pernah menjadi kepala pavilion. Feng Xian menenangkan dirinya berkata bahwa pavilion bintang jatuh didirikan oleh Yao Chen dan Feng Xian. Namun Yellow tidak suka kesibukan dan lebih suka kebebasan. Oleh karena itu Feng Xian lah yang selama ini merawat pavilion selama Yellow menghilang. Feng Xian juga akan kembali dan mengeluarkan dekret untuk menangkap Han Feng dan membunuhnya. Namun Xiaoyan menggelengkan kepalanya berkata, jika itu adalah dekret, mungkin tidak perlu. Dia mengeluarkan sebuah botol dan membukanya. Di saat itu juga jiwa Han Feng keluar berkata, Xiaoyan, apa yang kamu butuhkan untuk melepaskanku? Han Feng. Mata Feng Xian tajam dan niat membunuh keluar saat dia melihat jiwa Han Feng di depannya. Feng Zuzi. Han Feng langsung kaget dan takut. Dia sesegera mungkin mencoba untuk melarikan diri. Mata Feng Xian sedingin es. Telapak tangannya diangkat untuk menghisap jiwa Han Feng ke dalam cengkeramannya dan dicekik. Setelah itu Feng Xian berkata, brengsek, kau berani menyerang gurumu. Jika bukan karena Yao Chen, kau akan ditelan oleh binatang liar. Kau bahkan tidak layak menjadi babi atau anjing. Han Feng sangat takut saat dia melihat mata Feng Xian yang berisi niat membunuh yang padat. Dia buru-buru berteriak, jangan bunuh aku, ini tidak ada hubungannya denganku. Aku juga dipaksa oleh orang-orang dari Aula Jiwa. Aula Jiwa. Ekspresi Feng Xian berubah saat mendengar nama ini. Xiaoyan berkata, Master Feng, Aula Jiwa mengejar tubuh spiritual guru. Sekarang guru sudah jatuh ke tangan mereka. Feng Xian menggertakkan giginya dan niat membunuhnya melonjak. Bajingan ini tidak bisa dibiarkan hidup. Jelas dia tahu bahwa ini disebabkan oleh pengkhianat ini. Tapi Xiaoyan menghentikan tindakan Feng Xian. Karena Han Feng akan dijadikan petunjuk untuk menemukan cabang Aula Jiwa di mana Yellow dipenjara, dan ini belum waktunya untuk membunuh Han Feng. Namun Feng Xian menjelaskan bahwa Aula Jiwa tidak hanya menginginkan jiwa Yellow, tapi juga untuk keahliannya dalam alkimis. Selama pertarungan besar di rumah kuno yang telah mengubah seluruh dataran tengah menjadi kekacauan, Yellow dan Feng Xian telah bertarung dengan Aula Jiwa. Xiaoyan tercengang saat mendengar rumah kuno. Feng Xian menjelaskan bahwa rumah kuno adalah diturunkan dari zaman kuno dan harta di dalamnya telah menarik setengah ahli dozong dan di atasnya dari dataran tengah. Metode Qi api yang dilatih Xiaoyan saat ini juga dari sana. Xiaoyan sekali lagi terkejut. Sebenarnya adalah sesuatu yang diperoleh dari rumah kuno itu. Feng Xian kemudian bertanya di mana Yellow dipenjara. Han Feng berkata ada di wilayah barat kota dunia bawah. Yao Chen sedang dipenjara di sana. Kota dunia bawah ya. Tidak disangka ada aula cabang Aula Jiwa di sana. Feng Xian mengerutkan keningnya dan bertanya sekali lagi,
berapa banyak penentua terhormat yang ada di cabang itu. Han Feng hanya mengatakan satu. Namun Feng Xian memiliki pemahaman tentang aula jiwa. Setiap cabang setidaknya dijaga oleh seorang pemimpin dan wakil pemimpin. Mereka berada di tingkat penentua terhormat level Daozun. Apalagi tempat itu adalah tempat seseorang yang sangat penting dengan Yao Chen di penjara. Sepertinya pikiran jahatmu belum padam. Simpan dia mungkin berguna di masa depan. Feng Xian melemparkan Han Feng pada Xiaoyan dan memasukkan kembali jiwanya ke dalam botol. Xiaoyan bertanya apa yang harus dilakukan sekarang. Feng Xian mengatakan tidak boleh melakukan hal ceroboh atau tergesa-gesa, dan jika rencana penyelamatan Yalao bocor, maka aula jiwa akan memindahkan Yalao. Itu akan sangat sulit nanti. Untuk sementara, Feng Xian akan kembali ke pavilion bintang jatuh untuk menyelidiki aula jiwa. Dan bagaimana denganmu, Xiaoyan? Aku ingin pergi ke wilayah dataran tengah. Masih ada 1 tahun lagi sampai pertemuan Pil di Menara Pil dimulai. Aku ingin berpartisipasi. Feng Xian kemudian memberikan sebuah giok bintang pada Xiaoyan. Fungsinya untuk menemukan letak Xiaoyan, dan jika dalam bahaya, Xiaoyan tinggal menghancurkannya. Feng Xian akan segera datang. Kemudian Feng Xian dan Mo Qingluan pergi, sementara Xiaoyan dan Lin Yan memulai perjalanan menuju kota Pil. Di sisi lain, di puncak pegunungan, Gu Sun-er melakukan meditasi pelatihan tertutup. Dia membuka matanya, berdiri dan berkata, "Pak Tua Ling, tunjukkan dirimu." Segera Lin Ying muncul dan memuji persepsi Sun-er yang semakin kuat. Lin Ying kemudian memberitahu Sun-er bahwa Xiaoyan telah tiba di dataran tengah. Hal ini membuat Sun-er bahagia dan berkata, "Berikan perintah bahwa aku akan meninggalkan alam Gu."